Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV, hari ini kita bersua kembali di Status Embun, suatu program yang mungkin mampu memberikan pencerahan bagi kita semua, terutama dalam wilayah-wilayah kepercayaan kita sebagai seorang Muslim. Hari ini satu tema yang menarik untuk kita simak, memaknai kesempurnaan hidup sebagai seorang manusia. Temanya adalah memaknai kualitas hidup manusia. Bicara manusia, kita pasti sadar bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah dibandingkan makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Banyak hal bicara kualitas dalam hidup manusia. Mulai bagaimana dia bisa mampu berpikir, berperasaan, kemudian seluruh ornamen di tubuhnya ini adalah sesuatu yang spesial. Sehebat-hebatnya ilmu manusia untuk menciptakan sesuatu hal yang menyerupai manusia atau ciptaan Allah tidak akan pernah bisa. Dan manusia, selai rambutnya saja, mampu mengurai banyak kehidupan. Dia memiliki DNA dan segala hal. Bahkan kalau kita boleh melebihkan hal ini, bahwa dalam perjalanan kehidupan manusia tercetak di dalam perilakunya, tercetak di dalam pemikirannya, tercetak di dalam lisannya. Nah, untuk berbicara tema kita yang memaknai kualitas hidup manusia ini, telah hadir bersama kami Haji Kusno MPDI sebagai Ketua MUI Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ini ya, nggak ada temu ya. Hampir 2 bulan dan. Ustaz, saya tadi membuka opening ini, saya teringat bahwa ada beberapa kaitan bahwa manusia dalam hal yang sempurna itu Ustaz ini. Seringkali kan kita coba mereduksi kalimat itu atau mencoba memahami kalimat ini yang memang kita berbeda dari makhluk-makhluk lain ciptaan Allah gitu. Nah, bagaimana ketika Al-Quran dan hadis atau mungkin juga sesuatu hal yang berkaitan dengan keimanan kita sebagai seorang Muslim melihat itu Ustaz? Mau Ustaz? Iya, terima kasih Mas Joko dan juga pemirsa CTV Jember yang berbahagia. Yang dipertanyakan Mas Joko sangat luar biasa. Artinya memang kalau kita itu bisa memahami dengan benar, kemudian mengekspresikan pemahaman dengan tepat, maka sungguh kita akan menjadi sosok makhluk yang luar biasa, dahsyat dan hebatnya. Karena itu kemudian Allah itu mengingatkan sebagai makhluk yang punya keunggulan, punya kehebatan. Itu dalam firman-Nya misalkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia itu memang dalam kondisi yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaanku. Tapi ingat, tsumma radadnahu asfala safilin. Jika tidak dijaga, tidak dirawat, tidak ditumbuh kembangkan dengan baik dan benar, maka potensi keunggulan itu justru akan menjadi pemicu dan pemacu turun drastisnya martabat yang mulia tadi itu ke dalam derajat yang sangat nista dan hina di antara makhluk-makhluk yang lain. Gampangan orang Jawa itu bilang, nek golek apik dadi apik gak koyo apike menungso. Tapi nek golek elek gak koyo eleke menungso. Artinya apa? Di sini bergantung pada sikap laku kita sendiri. Nah, padahal dengan kita memahami wafi anfusim afala tubsirun misalkan, dengan kita mencoba mengerti tentang apa yang ada pada diri kita, maka kita akan temukan sisi-sisi keunggulan kita dan sisi kelemahan kita. Yang mana sisi keunggulan dan sisi kelemahan itu akan menjadi kekuatan dahsyat yang bisa untuk mengubah citra diri kita tadi. Dari aksana takwim menjadi asfala safilin. Nah, oleh karena itu penting kita untuk berupaya mengerti tentang apa yang ada pada diri kita sendiri dulu sebelum kita mengenal lingkungan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, tidakkah engkau perhatikan apa yang ada pada diri kalian itu?
Ketika kita merenungkan sejenak terhadap apa yang ada pada diri kita, maka kemudian kita akan temukan sisi kelebihan, kemudian kita temukan sisi kelemahan. Maka sisi kelebihan itu harus diperkuat dan disempurnakan, sementara sisi kekurangan itu kita kendalikan dan kita tutup. Nah, kita kendalikan dan kita tutup. Nah, sisi yang utama tadi yang menjadi kita menjadi baik itu disebut dengan fa'alhamaha fujura wa taqwaha. Demi jiwa manusia yang memang sempurna dalam penciptaannya tadi itu, oleh Allah sebutkan diilhamkan kepada jiwa manusia yang sempurna itu potensi takwa dan potensi fujur, kekuatan konstruktif yang akan membingkai setiap pilihan-pilihan cerdasnya, itu mengantarkan pada kemuliaan dan kebahagiaan, keselamatan dan kedamaian. Tetapi ada juga potensi destruktifnya yang disebut dengan fujur, yakni potensi untuk melanggar, menyimpang, atau kemudian membangkang terhadap apa yang digariskan atau tentukan bagi dia. Kalau tadi Mas Joko bilang sehebat-hebatnya robot yang dicipta oleh manusia, tak sehebat manusia sebagai penciptanya. Betul. Itu memang sangat bisa kita rasakan. Artinya apa? Artinya ketika kita itu merasa sebagai ciptaan, tentu kita menyadari ada yang mencipta. Disinilah kenapa kita harus tahu diri dan menyadari bahwa apa yang ada pada diri kita itu sebenarnya tidak terlepas didesain oleh Sang Pencipta kita. Maka kesadaran pertama ketika orang menemukan bahwa dirinya didesain, kemudian dia itu dihidupkan, diberi potensi, diberi anugerah, satu sisi pada sisi yang lain ada kelemahan dan kekurangan, itu adalah untuk tujuan yang pasti. Tujuan yang pasti apa? Yang pertama tentu dia akan mampu menjadi pengabdi Tuhan yang setia, yang loyal, yang selalu meletakkan semua aktivitas hidupnya adalah ibadah kepadanya, pengabdian kepadanya. Yang kedua tentu dalam rangka untuk bagaimana manusia itu bisa menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab untuk terciptanya suasana bumi yang rahmatan lil alamin, bumi yang menjadi sumber kasih sayang bagi semesta ini. Nah, oleh karena itu memahami terhadap apa yang ada pada dirinya menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu mengenali terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Karena orang yang tidak mengenal lingkungannya itu cenderung menjadi orang yang tidak bermakna. Jadi ketika orang itu nggak tahu diri, kemudian tidak tahu situasi, maka perilakunya biasanya tidak bisa optimal memberikan manfaat pada sekelilingnya itu. Nah, ketika dia itu menyadari bahwa di lingkungan, apakah itu lingkungan alam ataupun lingkungan sosial, itu membutuhkan peran-peran kebermanfaatan kehadirannya, maka dia akan melakukan proses penyesuaian dan proses harmonisasi hubungan satu dengan yang lain. Yang di dalam bahasa Al-Quran itu disebut duribat alimudillah enama thukifu ila bihablim nawa wa hablim minan nas. Manusia itu akan terus dihimpit dan ditimpa dengan kenistaan, dengan kehinaan, kecuali dia mampu merajut harmonisasi hubungan yang mesra dengan Allah sebagai Tuhannya, Sang Penciptanya, dan hubungan yang harmoni, yang selaras serasi dan seimbang dengan sesama manusia sebagai mitra kerjanya dan sesama ciptaan yang lain yang berdampingan dalam semesta ini. Nah, kalau kita melihat seperti itu, sudah barang tentu bagaimana menciptakan harmoni dengan Tuhan, bagaimana menciptakan harmoni dengan sesama, baik sama manusia sama makhluk, itulah kita butuh namanya tuntunan dan bimbingan. Maka keinginan menjadi orang yang hidupnya memiliki makna, memiliki kualitas, memiliki arti, itu tidak hanya sekedar kita paham tentang nilai-nilai humanistik, nilai-nilai kemanusiaan yang diperoleh dari kesadaran diri mengenai tafakur pada dirinya, tetapi harus betul-betul diserasikan dengan apa sebenarnya yang diingini oleh Tuhan yang menciptakan dirinya, sehingga ketika dia menjadi bagian daripada semesta, dia bisa bersikap yang tepat dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah kealamannya atau kesemestaannya. Kita sadar bahwa ketika orang itu memiliki kelebihan, memiliki keunggulan, tetapi tidak dimanage, tidak dikelola dengan tepat, maka cenderung kelebihan dan keunggulannya pun akan menjadi sumber kecongkakan dan kesombongan. Makanya kemudian Tuhan mengatakan nampak kerusakan di daratan maupun di lautan itu sebenarnya tidak terlepas dari ulah dan laku manusia. Artinya apa?
percepatan kehidupan yang rusak ataupun percepatan kehidupan yang sejahtera itu sangat bergantung kepada perilaku manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Maka kita mencoba untuk memaknai hidup yang berkualitas itu hidup yang bagaimana. Tentu kita selalu berdoa dalam keseharian kita itu yang sering disebut dengan doa sapu jagat itu Mas Soba ya. Wa minkum yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian dari manusia itu ada yang berdoa untuk diberi kehidupan yang bermutu, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang baik di dunia ini, kehidupan yang indah, kehidupan yang mempesona, kehidupan yang menyenangkan dan membahagiakan, sejahtera, bahagia lahir dan batin. Dia ingin hidup yang demikian. Dan juga dia ingin untuk supaya diberi kehidupan yang bahagia, yang selamat ketika di akhirat nanti. Dan dia terbebas dari ancaman penderitaan neraka. Tapi sebagian manusia juga ada yang hanya berdoa, wa minkum yaqulun rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dia hanya fokus yang penting dunia saja bagus, maka kemudian dia di akhirat nanti tidak mendapat bagian apapun. Nah, kalau melihat dari sisi ini, maka kehidupan seseorang atau kehidupan manusia itu pada hakikatnya ada cermin dari perilaku dia sendiri. Cermin daripada perilaku dia sendiri. Kalau dia itu mengambil perilaku yang baik, maka kehidupan yang dijalaninya akan penuh dengan kebaikan. Sebaliknya kalau dia itu menjalani kehidupan dengan buruk, maka kehidupannya pun akan diwarnai dengan ragam keburukan. Makanya jika kebaikan yang kau lakukan, maka itu untukmu. Dan jika keburukan yang kamu kerjakan, itu pun akan kamu rasakan sendiri. Nah, oleh karena itu, ketika kita itu berdoa, tidak cukup hanya mempertebal keyakinan, keimanan, kemudian meyakini doa itu setiap doa mesti istijabah, dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Tetapi fastajibuli falyastajibuli, maka hendaklah kamu betul-betul mengikuti apa yang menjadi tuntutan terkabulnya doa kamu itu. Jadi kalau kamu ingin kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang berkualitas tadi itu di dunia baik, di akhirat baik, maka di antara caranya adalah hendaklah kita man amilan sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Jadi keimanan yang ada itu bisa mendorong kita untuk beramal, untuk berbuat yang baik, yang manfaat, yang memiliki faidah bagi kehidupan sekeliling kita. Maka jika itu dikerjakan dengan bagus, penuh dengan keimanan, maka Allah berjanji walanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan mereka yang melakukan itu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesentosaan, penuh dengan mutu yang tinggi, ya, mutu yang luar biasa, ya. Semuanya jadi menyenangkan baginya. Nah, tetapi tidak hanya di dalam kehidupan dunia ini dia akan merasakan kenikmatannya, sampai dengan nanti disediakan di akhirat dia akan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang bisa dia kerjakan pada saat ini. Maka ketika kita mencari kualitas atau maknai hidup kita ini, tentu yang pertama iman kita itu sudah kokoh belum? Kalau belum, jangan-jangan nanti terjatuh pada kemunafikan. Kalau enggak nanti bisa jatuh pada kesyirikan. Kalau enggak nanti bisa jatuh pada kezaliman. Kalau tidak bisa ada fusuk, kefasikan. Padahal itu semua akan merendahkan martabat manusia, sehingga kehidupannya nanti jauh lebih hina daripada kehidupan binatang ternak sekalipun. Nah, kemudian kalau memang imannya bagus, meningkat pada keislamannya, menjadi muslim yang luar biasa, balaman aslama wazunillah, secara total dia bisa tegak di atas keislaman yang benar, yang lurus, kemudian dia bisa untuk menjaga ketaatan kepatuhannya tadi dengan penuh ikhlas di dalam menjalankan aktivitasnya, maka radhiyallahu anhum wa radu'an. Kehidupan yang demikian karena dia ridho dengan Allah. Apapun yang ia kerjakan untuk mencapai ridhonya Allah, maka Allah pun ridho kepada dia, dan itu adalah mutmainnah, kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Syukur kemudian sampai kepada yang tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Islamnya bagus, ditunaikan benar, lahirlah ihsan, lalu ikhlas, terakhir kita menjadi sosok yang kehidupannya diwarnai dengan ketakwaan. Yang menurut Imam Al-Qushairi sederhana memaknai dari takwa. Yang pertama tawadhu, bisa menempatkan diri dengan tepat dan tidak menjadi orang yang sombong dan congkak, karena dia selalu mengambil posisi yang paling rendah
di antara komunitasnya di mana ia berada. Yang kedua, qanaah. Dia selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan Tuhan padanya, sehingga tidak ada tamak dan rakus dan tidak ingin untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena dia tahu bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, wiro artinya orang itu akan selalu berhati-hati. Jangankan mengerjakan yang haram, yang syubhat saja tidak akan dikerjakan. Maka ini kualitas yang tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Ustadz, ini menarik sekali ya. Ada beberapa tadi yang saya coba simak bahwa kualitas hidup manusia ini terkadang juga tidak bisa hanya tergambar karena dia menjadi kaya, kemudian dengan jabatan yang tinggi, kemudian dia punya kuasa akan banyak hal gitu ya. Nah, tetapi kan tidak tertutup juga bahwa ada orang-orang yang memiliki derajat seperti itu. Dia punya kekayaan, dia punya jabatan, dia ditempatkan di masyarakat juga tertinggi. Nah, untuk menjaga kualitas hidup yang sudah pada level ini kan menurut saya pada posisi seperti ini malah mudah tergelincir kalau dari sisi dirinya tidak menyadari itu, Ustaz. Jadi bagaimana pandangan Islam melihat ini? Jadi begini, ketika bicara sosiologi agama, kita bicara bagaimana implementasi keagamaan dalam kehidupan sosial, kita maknai kualitas hidup itu sebenarnya kan ada dua sisi. Yang pertama itu adalah kesadaran diri orang itu sendiri, di mana ia mengetahui terhadap posisi-posisi, mengetahui kedudukan, kemudian dia bisa untuk bersikap terhadap situasi dan kondisi di mana dia berada dengan tepat. Ya, katakanlah kalau dia orang yang miskin, ya jangan macak kaya, gitu ya. Lalu utangnya di mana-mana, biar dibilang sok pandai sedekah misalkan. Itu kan juga keliru di dalam membuat kesadaran diri. Atau sebaliknya, sudah jadi orang kaya tapi macak miskin, ya. Kapan kayanya? Padahal harta sudah berlimpah, tidak perlu kerja keras, ya, keuntungan sudah sedemikian rupa, tapi sedekah malas, ya toh? Zakat aja tidak dikeluarin, katakan begitu. Lah, ini kan orang di dalam meletakkan kesadaran dirinya mengenai kualitas hidup tadi itu tidak benar, ya, belum tepat. Seharusnya ketika dia mendapatkan anugerah yang besar tadi itu, ya bersyukur dengan cara fa'amma binikmati rabbika fahaddits, berbagi apa yang ia peroleh tadi. Atau kalau sebentar lagi misalkan kita ini kan Idul Kurban gitu ya. Ya kita sisihkan dari apa yang kita punya itu, tunjukkan bahwa kita itu orang yang mampu. Mulai dulu kok hanya kambing yang harganya 2 juta katakan gitu. Sekarang walaupun musimnya PMK gitu ya, jadi penyakit mulut dan kuku ya kita juga harus hati-hati. Nah, tetapi paling tidak ketika kita bisa berkurban dari tahun yang lalu katakan begitu, jadi lebih baik lagi tasunatirin, kalau bisa itu bisa kurban yang kita buat itu membuat orang itu terkesima. Ya, ini orang tidak begitu kaya, tapi kurbannya luar biasa. Tapi bukan masuk dalam kategori ria ini. Bukan, dalam kategori kesadaran diri. Kesadaran diri ya. Jadi ria ndak ria itu kan sebenarnya potensi ada pada hati orang yang mengerjakan. Nah, makanya tadi jika kualitas hidup itu dimaknai kesadaran diri orang mengenai dirinya, kemudian posisi-posisi yang sedang ia jalani disadari dengan tepat, lalu bisa untuk disikapi dengan benar. Maka ini makna daripada kualitas hidup yang pertama. Ya. Yang kedua tadi persepsi orang lain terhadap orang itu. Ya, bagaimana melihatnya. Jadi ketika kita bicara kualitas hidup itu dimaknai sebagai persepsi orang lain, lah ini yang perlu hati-hati. Karena sesungguhnya kalau tadi Mas Joko sampaikan ada orang yang sudah pangkatnya tinggi, kekayaannya berlimpah, tapi untuk menjadi bahagia itu sulit. Padahal orang lain mengatakan, wah luar biasa saudara kita yang satu ini ya, penuh dengan anugerah yang luar biasa. Tapi karena jiwanya tadi itu tidak pandai bersyukur, maka dia sulit merasakan kenikmatan-kenikmatan itu sebagai anugerah karunia yang membahagiakannya. Maka Nabi kemudian mengatakan, laisal ghina an kasratil mal, walakin ghina min nafsi. Bukanlah suatu kekayaan, suatu kecukupan dalam hidup ini adalah berlimpahnya harta. Atau tingginya jabatan-jabatan yang bisa diraihnya. Tetapi tergantung bagaimana kecukupan jiwanya, bagaimana kecukupan apa yang ada pada dirinya. Lah kalau begitu persepsi terhadap orang lain itu penting, tetapi jangan kemudian melupakan kesadaran diri. Nah, jadi kalau ingin hidupnya berkualitas, tentu dia harus sadar diri dulu dong. Saya ini sebenarnya sebagai apa? Kemudian fase-fase kehidupan saya seiring dengan perkembangan waktu itu bagaimana? Nah,
kemudian orang mempersepsi saya seperti apa. Nah, ini kemudian kalau dikolaborasikan, dipahami secara utuh, insya Allah kualitas hidup orang itu tadi dohiratan wa batinatan dalam keadaan yang terbaik, hayatan, thayyibatan tadi itu. Nah, oleh karena itu sampai-sampai Nabi itu menyebut gini, sebenarnya kalau terkait dengan makna hidup itu siapa yang panjang umurnya, kemudian panjang kebaikannya, itu sebenarnya orang terbaik. Antola umuru wa hasunah amaluhu. Itu sebenarnya idealnya orang begitu. Jadi dia umurnya panjang, nah, sebagai berkah, katakan begitu. Kemudian sepanjang umurnya dia banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan. Jadi manfaat lah yang betul usianya itu. Nah, tetapi kebalikannya Nabi menyebutkan wasyarun nas, dan seburuk manusia itu kualitasnya itu adalah mantola umur wasa amalu. Umurnya panjang tapi sepanjang umurnya dia hanya menanam keburukan dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu disinilah pentingnya kesadaran diri, kemudian memperhatikan terhadap persepsi orang lain. Kita harus seimbang melihat itu. Ketika kita ingin menjadi orang yang punya kualitas di dalam kehidupan kita. Orang yang katakanlah dulunya kafir, kemudian memeluk Islam, walau hanya sempat memeluk Islam 1 hari, kualitas hidupnya jauh lebih hebat daripada ketika orang sepanjang hidupnya Islam, tapi tinggal 1 hari dia kufur. Nah, oleh karena itu menjadi penting bagi kita semua untuk menyadarinya agar kita tidak menjadi orang yang mengabaikan. Kalau tadi misalkan ketika dia mendapatkan anugerah, mendapatkan jabatan, justru perilakunya menjadi perilaku yang sia-sia. Padahal Tuhan sudah memberikan pengajaran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bahwa orang ingin sukses di dalam menggapai hidupnya itu bermutu, bermakna, berkualitas, ya selain daripada ibadah sholatnya tadi khusyuk, jangan lupa terhadap hal yang sia-sia kita harus jaga jarak. Kalau bisa kita berpaling. Ini tambah menarik ini ya, bahwa kekayaan, jabatan, maupun apapun yang kita punya ini ternyata ukurannya tidak hanya berupa benda ya, material, tapi imaterial juga. Bagaimana jiwa ini menyadari, bagaimana kemudian orang lain persepsikan sehingga itu menjadi satu kesatuan yang kemudian mampu mengendalikan diri kita terhadap nikmat yang Allah berikan ya Ustaz. Nah, berkaitan dengan ini saya jadi tertarik untuk membicarakan sebuah ilmu ini. Apakah kemudian ilmu, setiap manusia akan wajib untuk berilmu ya dalam kehidupannya agar itu mampu manfaat dan tidak sia-sia. Tadi Ustaz sempat menyinggung nih bahwa tidak sia-sia dalam menjalankan ini. Fungsi kemanfaatan ilmu sendiri untuk mengantarkan ini seperti apa Ustaz? Makanya Nabi mengatakan kun aliman amu ta'aliman, ya mustami'an amu kiban wal takun khomisan fatulik. Jadilah kamu orang yang berilmu, kalau enggak ya orang yang belajar mengenai ilmu, kalau enggak ya orang yang mendengarkan keilmuan, kalau tidak ya orang yang mencintai terhadap keilmuan. Jangan jadi yang kelima, maka kamu akan hancur. Artinya apa? Keberadaanmu yang sudah tidak berilmu, tidak mau belajar mengenai ilmu, dan tidak mau dekat dan cinta dengan majelis ilmu, itu membahayakan kualitas hidupmu sendiri. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu itu akan memiliki kekhusyukan hati yang lebih daripada yang tidak. Makanya firman Allah itu innama yakhshawa min ibadihil ulama. Jadi orang yang bisa betul-betul hatinya khusyuk kepada Allah itu orang yang punya ilmu. Nah, kalau itu dibalik, orang yang tidak punya ilmu itu kepada Tuhannya cenderung ngelama. Nah, bukan ulama tapi ngelama. Ngelama itu apa? Congkak, sombong, seperti apa yang terjadi pada diri iblis. Iblis itu dari sisi pengalaman hidup nah, karena dia dicipta lebih dulu dari Adam. Usia juga Tetapi problemnya adalah dia tidak menyadari bahwa yang memerintah dirinya itu ada sang kholiknya. Ketika disuruh untuk menghormat, jangan melihat perintahnya, jangan melihat siapa yang suruh diberi kehormatan, dihormati tadi, tapi siapa yang memerintah kamu. Yang memerintah iblis itu sang penciptanya. Nah, tetapi dia tidak menyadari itu. Kemudian dia tidak tahu diri bahwa dia adalah yang dicipta, yang memerintah, yang mencipta. Akhirnya perilakunya di aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Derajatnya dari sosok makhluk yang sangat hebat di forum itu, tetapi karena salah sikap, satu kali dia mengucap yang salah, ternyata dia nista, senista-nistanya sampai sepanjang zaman kehidupan ada, dilaknat oleh semua yang ada, tidak hanya Tuhan.
tetapi makhluk-makhluk Allah yang lain pun ikut melaknatnya. Nah, oleh karena itu orang yang memiliki ilmu itu tidak hanya sekedar membawa orang bisa mendapatkan kemudahan atau memperoleh kemudahan ketika mencari apa yang dibutuhkan. Tetapi ilmu itu sebenarnya akan mampu membawa manusia untuk bisa memilah dan memilih makna-makna mana yang itu akan dibutuhkan pada saat sesuai dengan situasi dan kondisi yang berjalan. Maka seringkali di dalam ayat Tuhan itu disebutkan yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajah, misalkan Allah angkat derajatnya orang lebih tinggi karena iman dan ilmu yang dipunya. La yastawi ladzina ya'lamun waladzina la ya'lamun, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, kalau melihat begini, kemudian manusia pertama kisah Adam diberi amanah khalifah alama Adam al-asma'a, diproses dengan pendidikan, dengan keilmuan supaya dia bisa membedakan, kemudian bisa memanfaatkan, bisa menghindari madharat bahaya, bisa menggunakan manfaat yang ada dalam semua kehidupan itu. Maka di sini urgensi ilmu. Orang yang tidak punya ilmu sulit untuk naik derajatnya, apalagi kemudian derajatnya itu lebih tinggi daripada ternak-ternak piaraannya. Karena ilmu itu kan sumbernya tentu yang pertama ada namanya ghoriza, insting atau naluri. Ada yang namanya hisya. Hisya itu adalah indrawi. Orang itu mendengar, orang itu melihat, orang itu merasakan. Itu menjadi bagian daripada pengetahuan yang kemudian membuat dia melakukan perbaikan-perbaikan. Pembelajaran hidup lah. Betul. Jadi dia melakukan perbaikan-perbaikan sehingga tambah lama dia mendapatkan informasi itu akan tambah bagus, tambah sempurna. Nah, ada juga namanya akliyatan. Jadi dimensi keilmuan yang mengembangkan nalar. Ada yang namanya falsafatan dengan cara berfilosofi. Ada juga sampai dengan intuitif wahyan berdasar wahyu yang diberikan Tuhan bagi manusia. Nah, kalau melihat sumber dan cara mendapat ilmu seperti itu, maka ketika orang itu yang tidak berilmu atau kurang berilmu atau berilmu atau sangat berilmu, maka kualitas hidupnya akan berbeda. Akan berbeda. Semakin ilmunya itu utuh, maka dia akan semakin tenang. Kenapa? Karena dia tahu ini semua adalah ujian. Kan dia tahu. Kalau dia bisa sabar, yang tidak tahu pasti dia akan reaktif, kemudian gerusa-gerusu. Kemudian reaktif itu gerusa-gerusu. Pikirannya di belakang nanti ya. Baik Ustaz, ini berbicara masalah ilmu juga menarik. Ini bisa jadi bahasan tersendiri nanti Ustaz. Bahwa ternyata kalau kita menyadari bahwa orang yang berilmu tidak hanya dari studi formal ya, tapi kehidupan ini pun mampu menuntun perilaku manusia menjadi berilmu, kan begitu ya. Memaknai kehidupan, belajar dari kehidupan, menyerap informasi semesta yang kemudian menjadi dasar kehidupannya, itu merupakan suatu proses di mana ilmu masuk di dalam dirinya. Kemudian ini mungkin terakhir saya tanya Ustaz ya, kemanfaatan ini. Bicara hidup yang bermanfaat, jauh dari ini, kalau yang saya bilang ini mungkin saya juga sering kali terjadi penyakit hati Ustaz. Kan banyak sekali, entah iri, entah amarah, entah apapun dalam kehidupan ini. Filter terbaik supaya menjadi kualitas hidup manusia ini menjadi bagus, menjadi bermanfaat dan terhindar dari penyakit-penyakit hati ini. Mungkin ada satu rumusan Ustadz yang disampaikan. Kalau Allah itu menyebut setiap umat itu memiliki derajat kualitas hidupnya bima amilu. Jadi kulit umat itu bima amir. Iya, bima amilu, dengan apa yang dia kerjakan. Nah, artinya apa? Ada aktivitas. Aktivitas amal manusia itu sebenarnya menentukan kualitas daripada hidup orang itu sendiri. Nah, maka ketika tadi itu orang terjebak kepada kesia-siaan, ada waktu kosong, longgar, dia tidak manfaatkan, itu bagian daripada kesia-siaan. Padahal kita dituntun faida faragta fansab wa ila rabbika farghab, supaya kita menjadi orang yang bisa bermakna, teruslah berbuat, teruslah berkarya. Teruslah beramal. Ya tentu sesuai dengan makanatikum, sesuai dengan kemampuan, kedudukan, peran dan fungsi masing-masing. Dalam kehidupan ini kan kadang-kadang kita itu menganggap sebagai pelayan, pembantu itu
kualitas hidupnya rendah rendah. gitu. Ya, betul. Kualitas hidupnya belum tentu. Betul. Kadang-kala pembantu itu kualitas hidupnya lebih tinggi daripada majikannya. Iya, ya Ustaz. Ya. Nah, kita bisa menyaksikan itu ketika nilai-nilai kebermanfaatan yang dirasakan dari apa yang dikerjakan oleh orang itu berpengaruh signifikan terhadap kualitas hidup orang itu. Maka Nabi saya menyebut kernas anfa'uhum linnas, sebaik di antaramu yang paling bermanfaat bagi manusia. Atau Allah menyebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, engkau dilahirkan ini supaya menjadi umat komunitas yang unggul, yang terbaik. Ya harus punya keyakinan ukhrijat linnas, kehadiranmu itu dilahirkan, dikeluarkannya kamu itu untuk kepentingan manusia lain, bukan hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Jadi seolah Allah mengajarkan begini, bebaskan keterikatan tentang kebutuhanmu yang mendesak, dan kemudian longgarkanlah apa yang ada pada dirimu untuk kau berikan kebermanfaatan kepada sesamamu. Maka di situ kamu akan nampak bagaimana kamu itu kemudian bisa menjaga dan merawat tidak sampai terjerumus pada laku yang tadi jenengan sebutkan. Betul. Ada iri, ada dengki, ada macam-macam. Iya. Padahal kehidupan itu kalau dijalani sama. Isinya ada tantangan, isinya adalah rintangan, isinya ujian-ujian. Nah, ketika kita memahami dengan tepat, kemudian kita bisa bersikap dengan benar, disitulah kualitas hidup kita akan terbukti. Tinggi rendahnya tidak ditentukan oleh persepsi, tetapi kesadaran diri masing-masing tadi itu. Maka ketika sudah dituntun, setiap selesai mengerjakan aktivitas yang satu, maka teruskan pada aktivitas berikutnya. Semua kau persembahkan untuk Tuhan kamu. Ya, pastilah kamu di dunia ini akan mendapatkan, karena memang hidupmu di dunia saat ini. Dan pekerjaanmu, amalmu juga di dunia, pasti kau dapat. Tetapi jika kau tujukan untuk akhiratmu, kau tidak akan kehilangan. Tapi kalau hanya obsesimu duniawi saja, kau akan kehilangan pada berikutnya. Nah, karena itu kemudian kita punya orientasi walal akhiratu khairul laka minal ula. Untuk bisa menjaga tidak ada kedengkian, tidak ada iri macam-macam, maka kita harus menjaga bahwa yang akhir harus lebih baik dari yang awal. Kenapa? Wal akhiratu khairu abqa. Karena yang akhir itu harusnya itulah yang kekal, itulah yang terbaik. Ya, di firman Allah yang lain disebutkan ma'indakum yang fatu. Apa yang ada di sisimu yang sekarang kamu rengkuh dan yang dipersepsikan oleh kawan-kawanmu, teman-temanmu tadi mengenai kualitas hidupmu, itu semua yang fatu, akan musnah, akan sirna, akan lenyap. Wa ma'indahu bakin, dan apa yang di sisi Tuhanmu itulah, yang di sisi Allah itulah yang kekal. Nah, kalau ini kemudian dijadikan sebagai spirit kesadaran diri kita tadi dalam melihat mutu amal kita, insya Allah dengki dengan sendirinya akan nyegah apa yang menghindar. Tidak ada dengki, tidak ada hasad. Kenapa? Karena tahu dengan tepat ini semua adalah keterujian kita. Baik Ustaz, terima kasih sekali Ustaz Kusno. Hari ini perbincangan kita cukup menarik ini. Pemirsa Jember 1 TV, di akhir perbincangan kita kali ini melihat sosok manusia kita, saya, sampean semua, bahwa kita adalah diberi sebuah anugerah oleh Allah, bahwa kita menjadi derajat makhluk yang tertinggi dan mulia, serta kesempurnaan ada pada diri kita. Tetapi jangan lupa, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Kusno, bahwa kesadaran diri, mampu melihat apa yang kita lakukan itu mampu bermanfaat bagi orang lain, bagi diri kita dan sekitar kita, itu akan menjadikan kita menjadi berkualitas dalam tatanan kehidupan. Terima kasih Ustaz Kusno, hari ini kita mendampingi, mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi di lain episode. Terima kasih pemirsa Jember 1 TV, mudah-mudahan setetes embun ini mampu memberikan pencerahan bagi kita semuanya untuk meningkatkan derajat kehidupan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.